Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa kembali bersama Bapak yang paling ganteng seperti artis Korea ya. Kita akan melanjuti yaitu pelajaran keempat daripada pelajaran akidah akhlak. Silahkan di buku LKS, di buku paket, di buku paket di halaman 45. Di halaman 45 buku paket. Pelajaran yang keempat, akhlak terpuji 1. Disimak baik-baik. Mengerjakan ibadah perlu diiringi dengan pengetahuan tentang adab-adabnya. Apabila kita tidak mengetahui adab-adab dalam beribadah, bisa saja kita melakukan hal-hal yang dilarang yang bisa membatalkan ibadah. Nah, hati-hati. Bisa saja kita melakukan hal-hal dilarang yang bisa membatalkan ibadah. Banyak adab-adab dalam beribadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, sedapat mungkin kita mengamalkannya agar ibadah kita menjadi sempurna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam kitab Zubat, wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu tidak disertai dengan ilmunya, maka mardudatun la tuqbalu. Semuanya ditolak sia-sia. Gitu ya, itu sudah ada dalam kitab Zubat. Kemudian demikian pula ketika kita berada di tempat umum, ketika kita berbaur dengan orang lain, adab-adab secara Islami sangat penting untuk diterapkan. Ingat, ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah saja, melainkan juga hubungan dengan sesama manusia. Jadi ada hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Bapak dengan kamu, kamu dengan bapak, kemudian kamu dengan teman kamu teman kamu dengan teman bapak, bisa juga begitu, ya. Nah, kemudian etika di tempat ibadah. Di manakah kita beribadah? Apa nama tempat orang Islam beribadah? Apakah kamu sering pergi ke masjid? Untuk apa kamu ke masjid? Masjid adalah rumah Allah. Pada zaman Rasulullah SAW, selain untuk sholat berjamaah, masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sering mengadakan pengajian di masjid, musyawarah, membahas urusan umat, kemudian keperluan lainnya yang membawa manfaat. Karena dulu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, ini nyambung dengan pelajaran SKI kita, yaitu yang Nabi bangun pertama kali yaitu masjid. Di sana yaitu di tempat dipusatkan tempat peribadahan, dipusatkan untuk tempat permusyawarahan. Nah, di sana semuanya yaitu adanya di masjid. Karena masjid itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, ya. Orang hitam sholatnya ngadep ke kiblat, orang putih sholatnya ngadep ke kiblat, presiden sholatnya menghadap ke kiblat. Kita sebagai pelajar dan bapak sebagai guru, yaitu ketika sholat semuanya menghadap ke kiblat, gitu ya. Masjid adalah tempat yang harus dijaga kesuciannya. Kita tidak boleh sembarangan memasuki masjid. Ada adab-adab yang harus diperhatikan dan dijaga ketika masuk masjid dan berada di dalamnya. Adapun adab-adab ketika masuk dan berada di masjid adalah sebagai berikut. Nih, yang pertama, mendahulukan kaki kanan memasuki masjid. Tentunya berdoa dulu ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Itu ya, ketika selesai berdoa kita masuk masjid dengan menggunakan kaki kanan. Mau dapat pahala sunnah, kita juga sama, berniat apa? Berniat i'tikaf, gitu ya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Tuh, niatnya. Usahakan masuk masjid dalam keadaan bersuci atau berwudu. Adab-adabnya. Untuk laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian ketika masuk ke masjid. Gitu. Untuk yang perempuan boleh gak, Pak? Untuk yang perempuan tidak disunahkan untuk memakai wangi-wangian di masjid. Karena kenapa? Yang perempuan itu
memakai wangi-wangiannya cukup di rumah. Ketika untuk suaminya atau untuk anaknya baru dia pakai wangi-wangian. Mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Menjaga kebersihan masjid dari kotoran, seperti tidak boleh meludah di dalam masjid. Nah, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan barang siapa yang membersihkan atau mengangkat sedikit daripada kotoran yang ada di masjid, maka nanti di surga dia akan mendapatkan 1 bidadari. Begitu ya. Kemudian yang keenam, tidak boleh mencari barang yang hilang dalam masjid. Nggak boleh. Apalagi sampai mencuri, lagi sujud, orang lagi tidak tahu, lagi sujud, lagi khusyuk, tahu-tahu tasnya diambil, dibokabuk. Nah, itu banyak kasus-kasus seperti itu ya. Jadi, kemudian tidak boleh melakukan jual beli di dalam masjid. Meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna dan memperbanyak zikir kepada Allah. Mau zikir bil jahar atau dengan lantang, mau zikir sendiri-sendiri nggak jadi masalah ya, tidak perlu dipermasalahkan. Ada yang selesai sholat zikir bersama-sama, ada yang selesai sholat zikir masing-masing, tidak perlu dipermasalahkan. Yang salah itu, yang dipermasalahkan itu yang ketika sholat tidak berzikir seperti itu ya. Islam itu indah. Kemudian ada pada tersebut harus dibiasakan ketika kita memasuki atau berada di dalam masjid. Sebagai tempat beribadah kaum muslimin, beribadah berarti menjalankan ibadah, menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Nih, pengertiannya ibadah adalah, boleh digarisbawahi, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang di sini halaman 47, mengapa harus ada adab-adab ketika masuk atau berada di dalam masjid? Coba kita pikir. Seorang siswa menghadap bapak dan ibu guru, tentu ia harus bersikap dan berpakaian yang sopan. Ketika kamu menghadap guru, menghadap kepala sekolah, menghadap Pak Presiden, menghadap ustadz atau guru ngaji, kita harus berpakaian rapi. Itu dengan manusia, gimana dengan pencipta kita? Nah, di situ pun kita harus beradab, yaitu dengan cara memakai pakaian yang rapi tentunya, yang bersih tentunya, kemudian pakaian yang wangi tentunya, gitu ya. Kemudian dandan, pakai sifat rata, sunnah ya. Kemudian pakai baju-baju yang putih ketika sholat, itu sunnah. Tuh. Selain adab-adab yang disebutkan tersebut, kita dapat menanamkan kebiasaan yang baik ketika berada dalam masjid, seperti membiasakan membaca Al-Quran, kemudian berzikir atau membaca buku-buku agama. Kesimpulannya, ketika berada di dalam masjid, kita hendaklah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan memperbanyak mengerjakan hal-hal yang mengingat kepada Allah. Hal-hal yang tidak berguna apa aja sih Pak? Banyak. Contohnya misalnya main bola, dengan bolanya itu pas kaki dikuntul-kuntul, kemudian lari-larian di dalam masjid. Nah, itu hal-hal yang tidak berguna, jangan dilakukan seperti itu ya. Lakukan apa ketika dalam masjid? Kita berzikir, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan diri kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan sampai di sini dulu pembahasan kita, etika atau adab-adab ketika kita berada di tempat ibadah. Nanti untuk selanjutnya yaitu etika atau tempat ibadah, etika di tempat umum di halaman 47 di bab yang keempat, yaitu akhlak terpuji 1. Terima kasih banyak anak-anak. Jangan lupa terus semangat belajarnya walaupun jarak jauh. Semoga kita semua dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh Pak Guru dan Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.